Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk memikirkan bagaimana kebiasaan sehari-hari kita memengaruhi kesehatan seiring bertambahnya usia? Bayangkan bangun suatu pagi dengan rasa sakit yang sudah tidak asing lagi di lutut, lalu menyadari bahwa mungkin tubuh Anda tidak lagi bekerja seperti dulu. Hal ini pernah terjadi pada kakek, dan pengalamannya dalam belajar menyesuaikan rutinitas jalan kakinya yang dicintainya dengan tubuh yang menua benar-benar menarik. Bergabunglah dengan kami saat kami menggali apa yang ia pelajari selama konsultasi medisnya dan membahas dua aspek penting untuk menjaga kesehatan setelah usia 70 tahun, nyeri lutut dan pentingnya pergi ke dokter. Suatu pagi, kakek kembali merasakan sakit di lututnya, sehingga ia memutuskan untuk membatalkan jalan pagi dan pulang untuk beristirahat. Sesampainya di rumah, ia duduk di sofa, memijat lututnya, dan bertanya pelan, "Apakah aku benar-benar menua? Tubuhku tidak lagi seperti dulu." Mengetahui ketidaknyamanannya, putranya segera membawanya ke dokter untuk pemeriksaan. Setelah memeriksa kasus kakek dengan cermat, dokter menjelaskan bahwa seiring waktu, tulang rawan pada sendi secara bertahap mengalami keausan. Berjalan dalam waktu lama dapat memberikan tekanan pada lutut, sehingga tidak disarankan untuk melakukannya secara berlebihan. Kakek tampak bingung dan bertanya, "Saya terbiasa berjalan setiap hari. Apa yang harus saya lakukan sekarang?" Dokter tersenyum dan berkata dengan tenang, "Anda tidak perlu berhenti berjalan sepenuhnya, cukup lakukan dengan moderasi." Selain itu, ada dua aspek tambahan yang sangat penting untuk kesehatan Anda setelah usia 70 tahun. Pertama, penting untuk menerima proses penuaan. Memahami bahwa faktor biologis seperti genetika dan penurunan sistem kekebalan tubuh memengaruhi penuaan dapat membantu kita memahami perubahan dalam tubuh kita dengan lebih baik. Pemahaman ini dapat meningkatkan penerimaan dan mengurangi ketakutan akan penuaan. Pemeriksaan medis secara berkala dan tindakan pencegahan sangatlah penting karena memungkinkan kita mendeteksi potensi masalah kesehatan sebelum menjadi serius. Misalnya, pemeriksaan rutin dapat mendeteksi masalah seperti hipertensi atau kadar kolesterol tinggi yang dapat dikelola lebih efektif jika diidentifikasi sejak dini. Tindakan pencegahan, seperti vaksinasi dan penerapan praktik sehat, dapat membantu mencegah atau menunda timbulnya penyakit. Faktor penting lainnya adalah pengelolaan penyakit kronis. Seiring waktu, kondisi seperti diabetes, artritis, dan penyakit jantung dapat menjadi lebih kompleks untuk dikendalikan. Perawatan medis yang berkelanjutan dan pemantauan yang rutin sangat penting untuk menjaga kondisi ini tetap terkendali, mencegah komplikasi, dan mempertahankan kualitas hidup yang baik. Kunjungan rutin ke dokter, manajemen obat yang tepat, serta penyesuaian gaya hidup adalah komponen utama dari perawatan ini. Selain itu, memiliki sikap proaktif terhadap kesehatan kita dapat membawa kehidupan yang lebih dinamis dan memuaskan di usia tua. Dengan tetap terinformasi dan berkomitmen terhadap kesejahteraan kita, kita dapat berpartisipasi lebih aktif dalam aktivitas yang kita nikmati, mempertahankan kemandirian, serta mengurangi beban bagi keluarga dan sistem perawatan kesehatan. Dalam budaya Amerika, yang sangat menghargai kemandirian dan efektivitas diri, merawat kesehatan diri sendiri sejalan dengan nilai-nilai ini. Hal ini memungkinkan individu untuk membuat pilihan yang tepat terkait kesejahteraan mereka, sehingga menjamin kehidupan yang lebih sehat, lebih panjang, dan lebih memuaskan. Pendekatan proaktif terhadap kesejahteraan ini tidak hanya menguntungkan individu tetapi juga memiliki dampak positif pada keluarga dan masyarakat. Dengan fokus pada kesehatan kita seiring bertambahnya usia, kita membantu menciptakan komunitas yang lebih kuat dan lebih sehat. Kedua, penting untuk memahami bagaimana pilihan gaya hidup kita memengaruhi kesehatan. Menyadari pentingnya keputusan-keputusan ini dalam hasil kesehatan sangatlah krusial, terutama dalam budaya Amerika, di mana konsumsi makanan cepat saji dan kebiasaan hidup yang tidak aktif sangat umum. Kurangnya tidur, kurangnya olahraga, dan pola makan yang tidak seimbang memiliki dampak besar terhadap penurunan kondisi fisik. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, bahkan gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Ketika seseorang tidak mendapatkan tidur yang cukup, tubuh mereka tidak dapat memperbaiki dan memperbarui dirinya dengan baik, yang mengakibatkan sistem kekebalan yang lebih lemah dan peningkatan risiko penyakit.
Melakukan aktivitas fisik secara rutin sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, memperkuat otot, dan mempertahankan tingkat energi yang baik. Kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan melemahnya tubuh dan meningkatkan risiko penyakit. Selain itu, pola makan yang buruk, yang tinggi makanan cepat saji dan produk olahan, seringkali tidak menyediakan nutrisi yang diperlukan untuk fungsi optimal tubuh. Makanan ini biasanya mengandung kadar gula, lemak, dan garam yang tinggi, yang dapat menyebabkan kenaikan berat badan dan berbagai masalah kesehatan. Pola makan seimbang, yang mencakup buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, dan protein tanpa lemak, menyediakan vitamin dan mineral esensial untuk mendukung fungsi tubuh dan mencegah penyakit. Mendorong kebiasaan sehat sejak kecil sangatlah penting, karena praktik yang diterapkan sejak usia dini seringkali bertahan sepanjang hidup. Anak-anak yang tumbuh dengan pola makan sehat, rutin berolahraga, dan mendapatkan tidur yang cukup memiliki kemungkinan lebih besar untuk melanjutkan kebiasaan ini hingga dewasa. Mengadopsi kebiasaan baik sejak dini membantu mencegah penyakit terkait gaya hidup dan mendorong umur yang lebih panjang. Selain itu, memperhatikan aspek-aspek gaya hidup ini dapat membantu mengurangi biaya perawatan kesehatan dalam jangka panjang. Mengadopsi gaya hidup sehat sebagai langkah pencegahan dapat mengurangi kebutuhan akan perawatan medis, yang seringkali mahal dan dapat membebani sistem kesehatan. Singkatnya, pentingnya keputusan gaya hidup terhadap hasil kesehatan tidak boleh diremehkan. Mendorong pola makan seimbang, olahraga teratur, dan tidur yang cukup sejak masa kanak-kanak dapat secara signifikan mengurangi dampak negatif dari penuaan dan mengarah pada kehidupan yang lebih sehat dan memuaskan. Bagi masyarakat Amerika, menerapkan kebiasaan sehat sangat penting untuk melawan prevalensi makanan cepat saji dan gaya hidup yang tidak aktif. Selain itu, kesejahteraan emosional para lansia juga memiliki peran yang sangat penting. Kesehatan mental tidak boleh diabaikan, terutama dalam masyarakat yang sangat menghargai kemandirian. Meskipun kemandirian adalah hal yang positif, hal ini dapat menyebabkan isolasi, terutama di kalangan lansia. Isolasi ini dapat memicu perasaan kesepian dan depresi, yang secara signifikan dapat berdampak pada kesehatan mental maupun fisik. Dalam budaya Amerika Serikat, yang sangat menghargai kemandirian pribadi, kebutuhan emosional seseorang, terutama para lansia, terkadang bisa terabaikan. Namun, interaksi sosial sangat penting untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Studi telah menunjukkan bahwa mereka yang memiliki jaringan sosial yang kuat cenderung memiliki kesehatan yang lebih baik dan umur yang lebih panjang dibandingkan dengan mereka yang hidup sendiri. Kesepian dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius, seperti penyakit jantung, melemahnya sistem kekebalan tubuh, dan bahkan penurunan fungsi kognitif. Depresi yang tidak ditangani juga bisa sangat merugikan, menyebabkan penurunan kualitas hidup dan peningkatan angka kematian. Oleh karena itu, penting untuk membangun komunitas dan jaringan dukungan yang dapat memberikan dukungan emosional dan psikologis yang dibutuhkan oleh para lansia. Jaringan ini sangat penting untuk kesejahteraan mereka karena memberikan kebersamaan, mengurangi perasaan kesepian, dan menciptakan rasa memiliki. Interaksi sosial yang teratur dapat menjaga pikiran tetap tajam dan aktif, sehingga mengurangi risiko gangguan kesehatan mental. Selain itu, jaringan dukungan ini dapat mendeteksi tanda-tanda awal ketidakstabilan psikologis dan memberikan intervensi tepat waktu. Dengan mendorong hubungan sosial yang kuat dan berfokus pada kesehatan mental, kita dapat meningkatkan kesejahteraan lansia secara keseluruhan. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi individu tetapi juga memperkuat komunitas secara keseluruhan. Ketika para lansia sehat dan bahagia, mereka dapat terus berkontribusi dengan kebijaksanaan dan pengalaman mereka untuk memperkaya kehidupan orang-orang di sekitar mereka. Faktor ekonomi dan kesehatan juga memainkan peran penting. Kesulitan keuangan dapat menyebabkan pengabaian terhadap kesehatan, sementara penggunaan obat yang tidak tepat dapat memperburuk kondisi medis. Hal ini menegaskan pentingnya menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau serta manajemen obat yang tepat bagi lansia. Memastikan bahwa mereka memiliki akses terhadap perawatan kesehatan yang diperlukan tanpa menghadapi biaya yang besar sangatlah penting. Singkatnya, memahami aspek-aspek ini sangat penting untuk mengadopsi strategi yang komprehensif dalam merawat lansia. Dengan mempertimbangkan faktor biologis, gaya hidup,
psikologis, dan ekonomi, kita dapat meningkatkan kualitas hidup lansia, memungkinkan mereka untuk menua dengan martabat dan kesehatan yang lebih baik. Pendekatan menyeluruh ini tidak hanya menguntungkan para lansia, tetapi juga mengurangi beban pada sistem perawatan kesehatan. Selain itu, penting untuk menyoroti manfaat berjalan kaki bagi lansia. Berjalan kaki adalah salah satu bentuk olahraga yang paling sederhana namun sangat efektif, terutama bagi mereka yang sudah lanjut usia. Manfaatnya tidak boleh diabaikan. Mari kita telusuri lebih dalam mengapa berjalan kaki sangat penting bagi lansia. Pertama, berjalan kaki memiliki dampak besar pada kesehatan kardiovaskular. Seiring bertambahnya usia, risiko terkena penyakit jantung dan tekanan darah tinggi meningkat. Berjalan kaki membantu meningkatkan detak jantung secara bertahap, sehingga memperkuat kemampuan jantung dalam memompa darah. Oleh karena itu, berjalan secara teratur dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan menjaga tekanan darah tetap stabil, menjadikannya aktivitas yang sangat penting untuk kesehatan jantung. Kedua, seiring waktu, kekuatan otot dan daya tahan tubuh cenderung menurun. Berjalan kaki adalah bentuk olahraga berdampak rendah yang secara efektif memperkuat otot-otot kaki dan punggung. Selain itu, berjalan kaki membantu pembentukan tulang dan meningkatkan kepadatan tulang, sehingga dapat mencegah osteoporosis. Dengan menjaga kekuatan otot dan kesehatan tulang, berjalan kaki memungkinkan lansia untuk mempertahankan mobilitas dan kemandiriannya lebih lama. Selain itu, berjalan kaki dapat meningkatkan sistem pencernaan. Aktivitas fisik membantu memperlancar pergerakan usus, sehingga memudahkan proses pencernaan makanan. Hal ini mengurangi risiko gangguan pencernaan yang umum terjadi pada lansia. Menjaga sistem pencernaan yang sehat sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Berjalan kaki juga mengaktifkan metabolisme dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Penguatan ini sangat penting karena membantu mencegah dan melawan penyakit. Latihan rutin seperti berjalan kaki dapat mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Dengan meningkatkan kesehatan metabolisme secara keseluruhan, berjalan kaki memungkinkan lansia untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat. Manfaat penting lainnya adalah peningkatan kualitas tidur. Berjalan kaki secara teratur dapat membantu mengatur ritme biologis dan meningkatkan tidur yang nyenyak. Tidur yang cukup sangat penting untuk memulihkan energi, meningkatkan daya ingat, dan menjaga keseimbangan emosional. Tidur yang berkualitas memungkinkan lansia merasa lebih segar dan siap menghadapi tantangan sehari-hari. Kesimpulannya, berjalan kaki menawarkan banyak manfaat kesehatan yang sangat penting bagi lansia. Ini meningkatkan kesehatan jantung, memperkuat otot dan tulang, membantu pencernaan, mempercepat metabolisme, dan meningkatkan kualitas tidur. Dengan memasukkan jalan kaki secara teratur dalam rutinitas harian mereka, para lansia dapat menikmati hidup yang lebih sehat, aktif, dan mandiri. Jika kisah-kisah ini menginspirasi dan memotivasi Anda untuk bertindak, silakan tulis komentar 9. Jika tidak, tulis komentar 0. Kami sangat menghargai pendapat Anda. Terima kasih atas waktu Anda. 4. Kurangi jumlah jalan kaki dan fokuskan perhatian pada dua aktivitas ini setelah usia 70 tahun. Berjalan kaki adalah latihan sederhana namun sangat efektif, terutama bagi lansia. Manfaat yang diberikannya tidak terhitung jumlahnya. Mari kita lihat mengapa berjalan kaki sangat penting bagi orang lanjut usia. 1. Pentingnya pola makan seimbang bagi kesehatan lansia. Menjaga pola makan yang seimbang sangat penting bagi lansia karena berbagai alasan. Seiring bertambahnya usia, fungsi tubuh dan metabolisme mengalami perubahan yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi mereka. Memastikan pola makan yang tepat membantu memenuhi kebutuhan ini dan meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan secara keseluruhan. Pertama, protein sangat penting bagi lansia karena berperan dalam menjaga massa otot, memperbaiki jaringan, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Kekurangan protein dapat menyebabkan hilangnya massa otot, kelemahan, dan sistem kekebalan yang lemah. Oleh karena itu, disarankan untuk mengonsumsi lebih banyak sumber protein berkualitas tinggi, seperti ikan, ayam, telur, produk susu,
dan makanan berbasis kedelai. Selain itu, vitamin dan mineral memiliki peran penting dalam nutrisi lansia. Sayuran segar, buah-buahan, dan biji-bijian utuh kaya akan nutrisi esensial yang mendukung berbagai fungsi tubuh. Misalnya, kalsium dan vitamin D sangat penting untuk kesehatan tulang, sementara vitamin C memperkuat sistem kekebalan tubuh. Pola makan yang kaya akan nutrisi ini dapat mencegah kekurangan yang dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti osteoporosis dan infeksi. Lansia juga harus berhati-hati terhadap konsumsi garam, gula, dan lemak jenuh dalam makanan mereka. Konsumsi berlebihan dari bahan-bahan ini dapat meningkatkan risiko penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan gangguan jantung. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk menekan tombol suka jika Anda menikmati video ini dan berlangganan kanal kami untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik keberlimpahan dan kemakmuran dalam hidup Anda. Mengurangi konsumsi bahan-bahan yang kurang sehat ini membantu lansia mengelola kesehatan mereka dengan lebih baik dan mencegah perkembangan penyakit. Selain itu, pola makan seimbang dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Nutrisi yang baik menjaga tingkat energi, mendukung kesehatan mental, dan mengoptimalkan kemampuan fisik. Ini juga dapat membantu mencegah atau mengelola masalah kesehatan yang sudah ada, sehingga aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Singkatnya, sangat penting bagi lansia untuk menjaga pola makan seimbang karena perubahan kebutuhan nutrisi mereka. Kebiasaan ini membantu menjaga massa otot, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan, serta mencegah penyakit kronis. Dengan memprioritaskan pola makan yang kaya protein, vitamin, dan mineral, serta mengurangi konsumsi bahan yang kurang sehat, lansia dapat menikmati hidup yang lebih sehat dan memuaskan. 2. Pentingnya aktivitas mental bagi kesejahteraan lansia. Menjaga aktivitas mental sangat penting bagi lansia karena berbagai alasan. Seiring bertambahnya usia, kemampuan kognitif cenderung menurun, yang dapat menyebabkan masalah dalam mengingat, memecahkan masalah, dan berpikir jernih. Namun, berpartisipasi dalam aktivitas mental seperti membaca, menulis, melukis, bermain alat musik, dan menari dapat membantu menjaga ketajaman pikiran. Aktivitas ini merangsang otak, meningkatkan kemampuan kognitif dan daya ingat, serta berfungsi sebagai latihan mental yang menjaga pikiran tetap waspada dan sehat. Selain itu, aktivitas mental membawa kebahagiaan dan mengurangi stres serta kecemasan. Banyak lansia menghadapi perasaan kesepian dan depresi, terutama jika mereka mengurangi keterlibatan dalam aktivitas atau kehilangan teman dan anggota keluarga. Dengan terlibat dalam hobi dan aktivitas sosial, mereka dapat merasakan pencapaian yang memberikan kepuasan, menawarkan ketenangan dari kekhawatiran sehari-hari, serta membantu mereka merasa lebih bahagia dan rileks. Berpartisipasi dalam aktivitas sosial dan kerja sukarela juga memberikan manfaat besar. Ketika lansia berinteraksi, berpartisipasi, dan bekerja sama dengan orang lain, mereka memperkuat keterampilan sosial mereka dan membangun hubungan yang bermakna. Interaksi sosial ini sangat penting bagi kesejahteraan mental mereka, karena memungkinkan mereka merasa dihargai dan diakui, meningkatkan harga diri, serta mengurangi perasaan kesepian dan keterasingan. Selain itu, dengan berkontribusi pada komunitas mereka, lansia merasakan tujuan hidup dan kepuasan pribadi. Singkatnya, menjaga otak tetap aktif sangat penting bagi lansia karena membantu mempertahankan keterampilan kognitif mereka dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Berpartisipasi dalam aktivitas ini memberikan stimulasi mental, mengurangi stres dan kecemasan, serta mendorong interaksi sosial dan pertumbuhan pribadi. Dengan tetap aktif secara mental, lansia dapat menjalani hidup yang lebih bermakna dan memuaskan, merasa lebih terintegrasi dan dihargai dalam komunitas mereka. Pendekatan holistik terhadap kesehatan mental ini memastikan bahwa mereka tidak hanya hidup lebih lama, tetapi juga menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Seiring dengan menurunnya kapasitas fisik secara bertahap setelah usia 70 tahun, penting untuk fokus pada cara berjalan. Pertama-tama, keseimbangan harus dijaga dan batas tubuh dalam aktivitas fisik harus dipahami serta dihormati, terutama bagi lansia. Rekomendasi untuk berjalan 10.000 langkah sehari sebagai standar kesehatan yang baik cukup populer,
tetapi tidak selalu berlaku untuk semua orang. Saran ini, meskipun bermaksud baik, tidak mempertimbangkan perbedaan individu dalam kondisi fisik dan daya tahan. Bagi lansia, berjalan terlalu banyak justru dapat lebih merugikan daripada menguntungkan. Seiring bertambahnya usia, sendi dan tulang menjadi lebih rapuh, dan berjalan berlebihan dapat memberikan tekanan besar pada area tersebut, meningkatkan risiko artritis dan osteoporosis. Kondisi ini dapat menyebabkan rasa sakit, membatasi pergerakan, dan secara signifikan mengurangi kualitas hidup. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan yang mendukung kesehatan tanpa menyebabkan cedera. Para ahli menyarankan bahwa target yang lebih realistis bagi lansia adalah berjalan antara 7.000 hingga 8.000 langkah per hari. Rentang ini dianggap cukup untuk memberikan manfaat aktivitas fisik, seperti kesehatan jantung yang lebih baik, suasana hati yang lebih positif, dan tingkat energi yang lebih tinggi tanpa membebani tubuh. Menyesuaikan target kebugaran sangat penting, karena apa yang berhasil untuk satu orang mungkin tidak efektif bagi orang lain, terutama seiring bertambahnya usia. Mendengarkan sinyal tubuh dan menyesuaikan tingkat aktivitas sesuai dengan kebutuhan individu membantu menjaga kesehatan dan kebugaran dalam jangka panjang. Selain itu, pendekatan yang lebih fleksibel terhadap olahraga dapat membantu mengurangi stigma atau rasa bersalah yang mungkin dirasakan beberapa lansia jika tidak mencapai target 10.000 langkah. Alih-alih merasa tertekan untuk memenuhi angka tertentu, mereka dapat fokus pada apa yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, yang mendorong gaya hidup aktif yang lebih positif dan berkelanjutan. Kesimpulannya, memahami bahwa kapasitas fisik bervariasi dari satu individu ke individu lainnya sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan, terutama di usia lanjut. Dengan menyesuaikan tingkat aktivitas sesuai kebutuhan masing-masing, lansia dapat memperoleh manfaat dari olahraga tanpa membahayakan kesehatan mereka. 2. Postur yang benar saat berjalan. Menjaga postur yang baik saat berjalan sangatlah penting, terutama bagi lansia. Seiring bertambahnya usia, tubuh menjadi lebih rentan terhadap cedera dan berbagai masalah kesehatan. Mengadopsi postur yang benar saat berjalan dapat secara signifikan mengurangi risiko cedera sendi yang umum terjadi pada tahap kehidupan ini. Ketika lansia menjaga dada tetap tegak, kepala terangkat, dan menggunakan tangan saat berjalan, mereka mengaktifkan otot-otot secara lebih efektif, yang meningkatkan keseimbangan dan koordinasi. Postur yang salah saat berjalan, seperti menaruh tangan di belakang punggung atau melangkah terlalu lebar, dapat menyebabkan berbagai masalah. Kebiasaan ini dapat memberikan tekanan berlebih pada sendi, terutama lutut dan pinggul, yang lebih rentan seiring bertambahnya usia. Tekanan ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan meningkatkan risiko jatuh, yang merupakan masalah serius bagi lansia. Jatuh dapat menyebabkan cedera parah, seperti patah tulang, yang secara signifikan dapat mempengaruhi kualitas hidup dan mobilitas. Selain itu, menjaga postur yang benar sangat penting untuk memastikan keselarasan tulang belakang yang optimal. Tulang belakang yang sejajar dengan baik membantu mencegah nyeri punggung, yang umum terjadi pada usia lanjut. Mengadopsi postur yang benar saat berjalan memastikan distribusi berat badan yang seimbang, mengurangi tekanan berlebihan pada sendi tertentu. Selain itu, berjalan dengan postur yang baik meningkatkan efektivitas pernapasan. Dengan dada tegak dan kepala terangkat, paru-paru memiliki lebih banyak ruang untuk berkembang, sehingga meningkatkan penyerapan oksigen. Hal ini dapat meningkatkan daya tahan dan tingkat energi, membuat aktivitas sehari-hari lebih mudah dan menyenangkan. Selain itu, berjalan dengan postur yang benar dapat memberikan manfaat psikologis, seperti meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri, karena menjaga tubuh tetap tegak biasanya membuat seseorang merasa lebih waspada dan optimis. Ini juga membantu meningkatkan kesehatan mental, yang sama pentingnya dengan kesejahteraan fisik. Singkatnya, sangat penting bagi lansia untuk mempertahankan postur tubuh yang benar saat berjalan. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko cedera, tetapi juga meningkatkan koordinasi motorik, mempermudah pernapasan yang lebih efektif, dan berkontribusi pada kesejahteraan secara keseluruhan. Mendorong lansia untuk menerapkan kebiasaan ini dapat membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih sehat, aktif, dan memuaskan. 3. Hindari berhenti mendadak saat berjalan.
Sangat penting untuk menghindari berhenti secara tiba-tiba saat berjalan karena beberapa alasan, terutama dalam hal kesehatan dan keselamatan. Pertama, berhenti secara mendadak dapat menyebabkan pusing. Saat bergerak, tubuh menyesuaikan diri dengan aktivitas tersebut dengan menyesuaikan detak jantung dan sirkulasi darah. Jika tiba-tiba berhenti, keseimbangan ini dapat terganggu, yang dapat menyebabkan penurunan tekanan darah secara mendadak dan menimbulkan perasaan kebingungan atau pusing. Hal ini bisa berbahaya, terutama jika berada di tempat yang dapat menyebabkan kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Kedua, menghindari berhenti mendadak membantu mencegah tubuh mengalami panas berlebih. Saat berjalan, terutama di lingkungan yang panas, tubuh menghasilkan panas. Mengurangi kecepatan secara bertahap memungkinkan tubuh beradaptasi dan mendingin secara alami. Jika berhenti terlalu cepat, tubuh mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan suhunya, yang dapat menyebabkan kepanasan dan ketidaknyamanan. Meningkatkan dan mengurangi kecepatan secara bertahap saat berjalan juga bermanfaat bagi kesehatan jantung. Memulai perjalanan dengan perlahan memberi waktu bagi jantung dan otot untuk melakukan pemanasan, sehingga mengurangi risiko cedera dan ketegangan. Begitu pula, pendinginan secara bertahap memungkinkan detak jantung dan pernapasan menyesuaikan diri secara perlahan, yang lebih baik untuk sistem kardiovaskular secara keseluruhan. Pendekatan ini mengurangi tekanan pada jantung dan otot, menjadikan rutinitas berjalan lebih aman dan efektif. Selain itu, kebiasaan ini dapat meningkatkan pengalaman berjalan. Memulai dan mengakhiri perjalanan dengan kecepatan sedang memungkinkan seseorang untuk lebih menikmati lingkungan sekitar serta mempersiapkan diri secara mental sebelum dan setelah berolahraga. Hal ini menjadikan aktivitas berjalan lebih menyenangkan dan mudah dipertahankan dalam jangka panjang. Kesimpulannya, sangat penting untuk menghindari berhenti mendadak selama berjalan agar tetap seimbang, menghindari panas berlebih, mendukung kesehatan jantung yang optimal, dan meningkatkan pengalaman berjalan. Dengan mengurangi kecepatan secara bertahap, seseorang dapat melindungi tubuhnya dan membuat rutinitas berjalan menjadi lebih aman serta menyenangkan. Jika Anda merasa bahwa tips ini bermanfaat dan menginspirasi, silakan tinggalkan komentar dengan kata 9. Jika tidak, tuliskan 0. Kami sangat menghargai pendapat Anda. Terima kasih atas waktunya. Apakah Anda pernah bertanya-tanya makanan apa saja yang menjadi bagian dari pola makan sehari-hari para ahli bedah jantung tingkat tinggi dan makanan apa yang mereka hindari? Dalam video ini, kami akan menyajikan tips praktis dan kebiasaan sehari-hari yang dapat mengubah hidup Anda, dipandu oleh 3 spesialis terkenal dalam perawatan jantung. Michael Debicki, seorang ahli bedah jantung dari Asia mencapai usia 99 tahun, Dr. Ellsworth Wareham, yang hidup hingga 104 tahun, dan Dr. Leo Boaria. Kita akan menemukan kebiasaan pagi yang umum namun diam-diam dapat memengaruhi kesehatan jantung Anda, penyesuaian sederhana dalam pola makan yang dapat menjaga kesejahteraan Anda selama bertahun-tahun, dan makanan yang sangat efektif dalam membersihkan arteri dari dalam. Tetaplah bersama kami hingga akhir untuk mengetahui bagaimana para ahli bedah ini menantang waktu, tetap awet muda, dan membuktikan bahwa memiliki jantung yang kuat dan sehat lebih mudah dari yang Anda bayangkan. Mari kita mulai. Serangan jantung dan stroke sangat berdampak pada kesehatan jantung, dan gaya hidup kita seringkali berperan besar dalam masalah ini. Namun, dengan mengikuti tips praktis dari Leo Boaria, Anda dapat menjaga kesehatan jantung Anda. Penting untuk dicatat bahwa ia tidak menawarkan solusi ajaib. Sebaliknya, Boaria melihat kesehatan jantung sebagai suatu sistem, di mana setiap elemen dalam gaya hidup Anda memiliki pengaruh yang membentuk pola yang kuat dan seimbang. Tips pertama, manfaatkan setiap hari seolah-olah itu 2 hari. Salah satu kebiasaan paling penting dalam hidup Leo Boaria adalah bangun pagi. Kebiasaan ini telah menjadi pilar utama dalam rutinitas hariannya, menjadi fondasi bagi karirnya yang luar biasa dan energinya yang tak terbatas. Biasanya, ia memulai harinya antara pukul 6 dan 7 pagi. Sejak usia muda, ia telah terbiasa dengan ritme ini dan menemukan bahwa hal ini membantunya menjadi lebih produktif serta menjaga tingkat energi yang tinggi. Dengan sedikit humor, ia mengatakan bahwa orang yang bangun pagi menikmati 2 hari dalam 1 hari. Namun, ia juga menekankan satu peringatan penting.
Bangun pagi hanya mungkin jika Anda mendapatkan istirahat yang cukup. Bo Arya menyarankan untuk tidur antara pukul 10 hingga pukul 11 malam. Mereka yang terbiasa tidur setelah tengah malam mungkin tidak akan menikmati bangun pagi, karena tubuh mereka belum sepenuhnya pulih. Saran kedua adalah memulai hari dengan cara yang bermanfaat bagi jantung. Baru-baru ini, Bo Arya menekankan pentingnya sarapan dalam menjaga kesehatan kardiovaskular. Menurutnya, sarapan tradisional yang terdiri dari telur dan kopi mungkin bukan pilihan terbaik. Selain itu, ia memperingatkan tentang kebiasaan minum kopi saat perut kosong, karena hal ini secara signifikan meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke. Ketika tidak ada makanan yang dicerna, asam lambung menjadi lebih pekat dan dapat merusak dinding lambung, yang pada akhirnya dapat menyebabkan gastritis atau tukak lambung. Bo Arya juga menunjukkan bahwa sarapan yang terlalu ringan dan cepat, yang seringkali tinggi gula dan karbohidrat sederhana, mungkin tidak memberikan rasa kenyang yang tahan lama. Hal ini dapat menyebabkan fluktuasi kadar glukosa dalam darah, yang berisiko bagi kesehatan jantung. Disarankan untuk memulai hari dengan meminum segelas air hangat segera setelah bangun tidur. Tempatkan segelas air di dekat tempat tidur Anda dan minumlah begitu Anda bangun. Praktik sederhana ini meningkatkan awal hari, melancarkan sirkulasi darah, dan merangsang sistem pencernaan, sehingga tubuh dapat menyerap nutrisi dengan lebih baik. Memulai hari dengan air sangat bermanfaat bagi jantung dan pembuluh darah, memastikan energi yang stabil sepanjang pagi. Langkah berikutnya adalah memasukkan aktivitas fisik di pagi hari. Leo Bo Arya menekankan pentingnya latihan pagi dalam rutinitas harian, sebuah kebiasaan yang cocok untuk semua usia. Memulai hari dengan gerakan sederhana lebih berkaitan dengan menjaga kesehatan daripada mencapai tingkat kebugaran yang tinggi. Tujuannya bukan melakukan latihan berat, tetapi menggerakkan dan mengaktifkan kelompok otot utama, leher, lengan, kaki, dan tubuh bagian atas. Pemanasan ringan mengaktifkan tubuh, meningkatkan sirkulasi darah, dan mempercepat metabolisme. Kebiasaan sederhana ini membantu otot dan sendi bergerak setelah istirahat malam, mempersiapkan tubuh untuk menghadapi hari yang dinamis dan penuh aktivitas. Menurut Bo Arya, berolahraga di pagi hari tidak hanya membantu kondisi fisik, tetapi juga menciptakan suasana hati yang positif dan penuh motivasi untuk sepanjang hari. Hanya 5 menit peregangan dapat memberi Anda suntikan energi dan vitalitas. Tips keempat adalah tersenyum di depan cermin. Bo Arya merekomendasikan bahwa setelah minum air dan berolahraga, luangkan waktu sejenak untuk berdiri di depan cermin dan tersenyum. Meskipun tampak seperti hal sepele, penelitian menunjukkan bahwa mengaktifkan otot wajah yang terkait dengan senyuman mengirimkan sinyal ke otak untuk meningkatkan suasana hati positif. Pada saat itu, tubuh Anda akan melepaskan zat kimia yang berhubungan dengan kebahagiaan. Bahkan jika Anda merasa lelah, senyuman sederhana dapat meningkatkan suasana hati Anda. Menurut Bo Arya, kebiasaan ini membantu menjadikan hari Anda lebih menyenangkan dan optimis. Tips kelima adalah memulai hari dengan sarapan yang lengkap. Bo Arya menekankan bahwa sarapan adalah makanan yang sangat penting untuk kesehatan, karena menentukan kondisi tubuh sepanjang hari. Ia menyarankan untuk memasukkan oat agar merasa kenyang lebih lama dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Selain itu, ia merekomendasikan mentega berkualitas baik, telur, dan buah-buahan. Makanan ini menyediakan lemak sehat, protein, dan nutrisi esensial, menciptakan dasar energi untuk jam-jam berikutnya. Menurutnya, melewatkan sarapan berdampak buruk bagi kesehatan, sedangkan sarapan yang teratur membantu menjaga metabolisme tetap seimbang dan mengurangi kebiasaan ngemil berlebihan. Tips keenam, makan dengan seimbang. Dr. Bo Arya mengungkapkan bahwa ia lebih suka mengikuti pola makan seimbang tanpa aturan ketat. Saat muda, ia bereksperimen dengan berbagai metode diet, termasuk diet Kemin, yang berfokus pada mengurangi makanan yang sulit dicerna agar sistem pencernaan bekerja lebih ringan. Dengan diet ini, ia menghindari gula dan produk berbahan dasar tepung, serta mengurangi asupan garam. Ia juga memasak daging dan ikan dengan cara direbus, serta mengonsumsi banyak sayuran segar,
sambil menghindari makanan tinggi serat yang sulit dicerna tubuh. Bo Arya menghindari gula selama beberapa tahun, hingga akhirnya menemukan manfaat coklat dengan 90% kakao, yang mendukung fungsi biologis yang baik dan membantu mengurangi risiko hipertensi. Ia menekankan bahwa hanya coklat dengan kandungan gula rendah yang memiliki efek positif bagi kesehatan, karena membantu mengontrol asupan lemak dan karbohidrat. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk menyukai video ini jika kamu menikmatinya, dan berlangganan saluran ini agar mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik limpahan dan kesejahteraan dalam hidupmu. Mari kita lanjutkan. Ahli jantung menyarankan untuk memasukkan makanan berprotein tinggi ke dalam dietmu, seperti daging, ikan, keju cottage, serta buah-buahan dan sayuran segar yang seharusnya menjadi dasar makananmu. Jika kamu menginginkan sesuatu yang manis, Bo Arya menyarankan untuk memilih madu alami, yang kaya akan vitamin dan mineral serta memiliki sifat antibakteri yang membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Menariknya, baik Bo Arya maupun ahli bedah jantung terkenal Michael DeBake sepakat bahwa olahraga harian, terutama berjalan kaki, sangat penting untuk menjalani kehidupan yang panjang dan dinamis. DeBake, yang meninggalkan jejak besar dalam bedah jantung, berpendapat bahwa berjalan kaki adalah salah satu praktik terbaik untuk menjaga kesehatan jantung dan mendukung umur panjang serta gaya hidup aktif. Ia menyebutkan bahwa berjalan kaki selama 30 menit setiap hari dapat memberikan manfaat besar. Namun, penting untuk mengubah kecepatan. Bergantian antara langkah lambat dan cepat dapat meningkatkan sirkulasi dan memperkuat pembuluh darah, memberi jantung apa yang dibutuhkan tanpa membebaninya secara berlebihan. Metode Michael DeBake, aktivitas fisik, pola makan, dan manajemen stres. Michael DeBake memiliki rutinitas harian yang ketat untuk menjaga kesehatan dan vitalitasnya. Ia bangun sekitar pukul 4 pagi setiap hari dan memulai harinya dengan latihan singkat yang mencakup push-up dan squat, mengulangi setiap gerakan minimal 15 kali untuk meningkatkan sirkulasi dan mempersiapkan tubuhnya menghadapi hari yang sibuk. Sekitar 1 jam setelah bangun tidur, ia berjalan menuju tempat kerjanya. Setelah berjalan pagi, ia sarapan. Ia tidak mengikuti diet ketat, tetapi menghindari 2 bahan utama dalam makanannya, mentega dan daging berlemak. Menurut DeBake, menghindari mentega dapat memperpanjang usia jantung selama beberapa tahun. Ia juga berhenti memasak makanan dengan minyak. Ia sering berkata, "Panggang atau kukus makananmu," dan merekomendasikan konsumsi lebih banyak sayuran karena bermanfaat bagi kesehatan jantung. Sarapan DeBake terdiri dari sereal bergizi dan secangkir teh hitam. Saat makan siang, ia menikmati sup kacang atau salmon panggang, selalu disertai sayuran segar. Untuk makan malam, ia memilih makanan ringan dan sehat. Ia memiliki kebiasaan yang tidak biasa, membagi makanannya menjadi 2 porsi, makan setengahnya di malam hari dan menyimpan sisanya untuk sarapan. Kebiasaan ini membantunya menghindari rasa lapar dan menjaga energi tetap stabil sepanjang hari. Namun, seperti yang ditekankan DeBake, yang benar-benar merusak jantung bukanlah kolesterol, melainkan stres. Ia menekankan pentingnya mengelola stres secara efektif. Konsumsi berlebihan minuman beralkohol kuat, katanya kepada wartawan, dapat menjadi sekutu serangan jantung. Dokter ini merekomendasikan berbagai cara untuk mengurangi stres, seperti menonton film, menikmati udara terbuka, atau berenang di sungai. DeBake mengatakan bahwa ia merasa stresnya berkurang saat menonton film komedi, karena menurutnya tawa adalah obat paling efektif melawan kecemasan. Selain itu, ia memperingatkan tentang 2 ancaman bagi kesehatan, kebosanan dan konsumsi minyak yang berlebihan, serta mendorong semua orang untuk selalu memiliki minat terhadap kehidupan. "Saya berusaha melakukan segala yang saya bisa untuk menjaga jantung saya tetap sehat," kata DeBake. "Saya berusaha tetap aktif dan sibuk dengan sering memberikan kuliah." Di usia tua, ketika seseorang yang aktif secara fisik tiba-tiba berhenti bekerja, ia dapat mengalami serangan jantung. Dedikasi terhadap pekerjaan adalah faktor penting untuk memiliki jantung yang sehat dan kuat. Dan tentu saja, saya tidak pernah merokok. Ellsworth Wareham merekomendasikan pola makan berbasis tumbuhan untuk menjaga kesehatan jantung. Salah satu aspek utama dari diet ini
adalah kemampuannya untuk meningkatkan kesehatan pembuluh darah dan fungsi jantung yang baik. Wareham, seorang ahli bedah kardiovaskular terkemuka yang berumur panjang, menyatakan bahwa orang yang mengadopsi pola makan berbasis tumbuhan cenderung hidup 10 hingga 15 tahun lebih lama. Ia sangat yakin bahwa kunci umur panjangnya adalah menghindari produk hewani. Wareham mengamati bahwa arteri pasien yang mengikuti pola makan berbasis tumbuhan tetap bersih dan fleksibel, sementara pada mereka yang mengonsumsi makanan hewani, terjadi penumpukan kolesterol dan kalsium yang menyebabkan penyumbatan. Setelah melihat kasus orang-orang yang kehilangan jari atau bahkan seluruh kaki akibat masalah sirkulasi, Wareham memutuskan bahwa ia tidak ingin mengalami hal serupa. Pada usia 50 tahun, ia melakukan perubahan drastis dalam pola makannya dengan memilih produk berbasis nabati. Wareham tetap aktif dan bersemangat hingga meninggal dunia pada usia 98 tahun. Ia sering berkata bahwa ia tidak merasa lebih buruk dibandingkan ketika berusia 20 tahun. Tanpa nyeri sendi, dengan koordinasi yang sempurna, dan pikiran yang tetap jernih. Bahkan di usia 99 tahun, ia masih mengemudi dan merawat kebunnya, selalu bercanda bahwa ia tidak tahu apa itu masalah kesehatan. Saat membandingkan kesehatan di berbagai negara, Wareham memperhatikan sebuah tren penting. Bertahun-tahun yang lalu, ketika ia bepergian dengan rekan-rekannya ke negara-negara Asia untuk melakukan operasi jantung terbuka, ia menyadari bahwa penyakit jantung di Asia tidak sama dengan di dunia barat. Alih-alih berfokus pada penyakit jantung iskemik, sebagian besar perhatian di Asia tertuju pada masalah jantung bawaan. Hal ini mendukung teori Wareham bahwa pola makan berbasis nabati, yang umum di banyak negara Asia, memberikan manfaat bagi kesehatan pembuluh darah. Wareham, seorang ahli bedah jantung ternama dan pria yang berumur panjang, selalu berpendapat bahwa pola makan yang seimbang dan penuh kesadaran adalah kunci kehidupan yang sehat. Meskipun ia menikmati makanan lezat, rutinitasnya hanya terdiri dari 2 kali makan sehari. Ia sarapan di pagi hari dan menyelesaikan makan terakhirnya sebelum pukul 16, mengikuti pola makan yang teratur namun terkendali. Setiap pagi, saya memulai hari dengan semangkuk besar sereal gandum utuh yang direndam dalam susu kedelai, kata Wareham. Selain itu, ia menambahkan banyak buah segar dan segenggam kecil kacang-kacangan untuk memastikan tubuhnya mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Saya juga menikmati roti dengan selai kacang serta segelas jus jeruk segar untuk memulai hari dengan energi. Makan malamnya juga seimbang, dengan porsi besar kacang-kacangan, sayuran segar, dan, seperti biasa, segenggam kacang. Ahli bedah jantung itu menekankan bahwa kenari adalah salah satu kacang yang paling bermanfaat bagi kesehatan, meskipun ia tidak membatasi diri hanya pada satu jenis. Ia juga memasukkan almond dan kacang tanah dalam pola makannya. Meskipun banyak orang menyarankan hanya mengonsumsi kacang mentah, ia tetap menikmati kacang tanah asin. Namun, ia telah sepenuhnya menghilangkan gula putih dari pola makannya dan kini lebih memilih pemanis alami dari buah-buahan dan kacang-kacangan. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, Wareham menjadi lebih selektif dalam memilih minuman. Ia hanya mengonsumsi jus jeruk dan air putih. Saya minum setidaknya 6 gelas air setiap hari, kata Ellsworth. 2 gelas di pagi hari karena saya percaya itu membantu menjaga berat badan saya. Saya berusaha minum sebanyak mungkin di paruh pertama hari, karena pekerjaan seringkali membuat saya lupa untuk minum di kemudian waktu. Sebagai contoh, saya menetapkan aturan untuk diri sendiri. Setiap kali saya menemukan sumber air, saya akan berhenti dan minum agar tidak melewatkan kesempatan, tambahnya. Baginya, makan daging lebih merupakan kebiasaan daripada kebutuhan mendasar manusia, sesuatu yang bisa diubah. Ia membandingkannya dengan kebiasaan kita terhadap garam, menjelaskan, jika Anda mengurangi jumlah garam yang Anda konsumsi setiap hari, lama-kelamaan makanan tidak akan terasa hambar lagi. Seiring berjalannya waktu, saya tumbuh di sebuah peternakan, terbiasa mengonsumsi daging dan minum susu setiap hari, katanya. Namun, sejak usia 50 tahun, saya mulai beralih ke pola makan yang lebih berbasis gandum utuh, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Sesekali saya masih mengonsumsi produk susu, telur, dan makanan laut, terutama salmon. Saya yakin bahwa keputusan ini membuat saya merasa luar biasa,
Dan saya percaya dengan sepenuh hati bahwa saya akan mencapai usia 100 tahun. Wareham berpendapat bahwa siapapun dapat mengubah pola makannya di tahap manapun dalam hidupnya. Hanya dalam 3 bulan dedikasi, katanya kepada saya, seseorang dapat mengubah cara mereka merasakan makanan dan memahami kebutuhan tubuh mereka. Ini akan membuat Anda merasa lebih ringan, penuh energi, dan lebih percaya diri dalam kesehatan Anda. Apa pendapat Anda tentang rekomendasi ini? Apakah menurut Anda bermanfaat? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa dukung video ini dengan menekan tombol suka dan berlangganan kanal kami agar tetap mendapatkan konten terbaru. Saya harap semua orang sehat dan bahagia.